Kelebihan tawaduk budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita teladani. Kena berkunjung dengan mandang-mandang. Kalau sana mandang-mandang siapa pun datangi. Ya. Walaupun rumahnya gubuk, datanglah udah. Senangnya hati dia lihat kita datang ni. Orang miskin itu, Pak. Orang miskin ni janganlah semakin kita hina, tersisih dia kasihan. Ya. Kata Abdul Qadir Jalani, Abdul Qadir Jalani, qaddasallahu sirrah. Jadi wali-wali Allah ni dia betul-betul mencontoh akhlaknya Rasulullah. Apa dia mengatakan? Sayangilah orang miskin, kata dia. Dan tegarlah terhadap orang kaya, kata dia. Tengok tegar, kata dia. Artinya kalau kita berkumpul sama orang kaya, jangan nampakkan kita ni hina, mau mengharapkan pemberian. Tak boleh begitu. Hina kita di hadapan Allah. Ya. وسر الأسرار وترياك الأغيار مفتاح باب اليسار سيدنا ومولانا محمد المختار وآله الأطهار وأصحاب الأخيار عدد نعم الله وإفضاله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم ذكرنا ما نسينا وعلمنا ما جهلنا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. جماعة صلاة الصبح رحمكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, senantiasa kita membutuhkan pujian dan syukur kita kepada Allah. Atas izinnya subuh ini kita dapat melanjutkan kajian kita, mudzakarah kita, panduan kita Bulughul Maram. Itu hadis berikutnya masih berhubungan dengan salat berjamaah. Ya. Wa an Anas qala, ya wa an Anas qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qumtu wa yatimun khalfahu wa ummu Sulaimin khalfana muttafaqun alaih wa lafzu lil Bukhari. Ya, dari Anas bin Malik. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia telah berkata Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, Nabi salat, Rasulullah salat, faqumtu wa yatimun khalfahu. Sedangkan aku, ya, dan seorang anak yatim berdiri di belakangnya, di belakang Rasulullah. Wa ummu Sulaimin khalfana, dan juga Ummu Sulaim, sedangkan Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Ya, muttafaqun alaih, hadis muttafaqun alaih Bukhari dan Muslim. Wal lafzu lil Bukhari, ya, lafaznya dari Imam Bukhari. Ya, dari Imam Bukhari. Nah, di situ ada kalimat yang menyatakan Nabi salat faqumtu wa yatimun khalfahu, aku, ya, berdiri dan seorang anak yatim. Ya, anak yatim ini waktu saya baca kemarin itu namanya Dhamirah bin Abi Dhamirah, atau anak yatim. Anak yatim ini dia tidak ada bapa. Ya, tidak ada bapa. Kalau ada ibu, ya yatimlah tu. Kalau tidak ada ibu, ada bapa, tidak dikatakan anak yatim. Ya, ini tolong tempatkan sesuatu pada tempatnya. Jangan salah. Jadi kalau ada orang tak ada ibu, jangan bilang anak yatim. Ada bapa, bapa boleh kahwin lagi, dapat ibu saja. Ya. Jadi orang Arab itu dah faham betul yang nama anak yatim itu dia tidak ada ayah, ya, tapi ada ibu.
Kalau tidak ada ayah, tidak ada ibu, tetap juga anak yatim. Nah, anak yatim lah tu dah. Yatim piatu tu kan bahasa kita. Orang Malaysia nyebut yatim piatu. Untuk membedakan. Oh, yatim piatu tak ada ayah, tak ada ibu. Ya kan? Tapi orang Arab nyebutnya yatim. Ya. Berbeza, maaf, berbeza dengan hewan. Kalau hewan, yatim itu tak ada ibu. Kena bapak lari. Faham kan? Kalau binatang tu, yang mengelon ni anak tu ibu lah, bapak atau ke mana-mana tu lah. Itulah membedakan, maaf manusia dengan hewan. Jadi mohon maaf, orang yang suka mendatangi perempuan tanpa perkahwinan, habis itu hilang, hewan lah tu. Ya. Jadi kita ni maaf berada di antara malaikat dan hewan. Bisa mulia seperti malaikat, bisa hina seperti hewan. Nah, jadi kalau hewan itu dia yatim tak ada ibu. Ya, tak ada ibu. Nah, apa kategori anak yatim itu? Anak yatim itu belum akil baligh. Atau anak yatim. Saya ni tak ada ayah, tak ada ibu. Ya, tak bisa lagi dikatakan anak yatim. Karena sudah akil baligh. Jadi anak yatim itu tidak ada orang tua dan umurnya belum akil baligh. Ya, jelas sudah. Jadi kata Anas bin Malik, aku berdiri di belakang Nabi dengan anak yatim persis di belakang Nabi. Namanya Dhamirah bin Abi Dhamirah. Ya. Wa Ummu Sulaim khalfana, dan Ummu Sulaim berada di belakang kami. Ummu Sulaim itu perempuan. Ya. Anas di sampingnya anak yatim, kemudian di belakang Anas dengan anak yatim ini Ummu Sulaim. Gitulah aturan berjamaah itu. Imam, ya makmum laki-laki, baru perempuan. Tuh tanya begitu, ya. Nah, yang jelas bahwasanya hadis ini menggambarkan bahwasanya Nabi itu berkunjung, ya. Dalam kitab asli yang saya pegang itu Nabi itu berkunjung ke rumah Anas bin Malik. Kebetulan di rumah itu ada Dhamirah. Itu satu kelebihan Bapak Ibu. Kalau sahabat tahu Nabi berkunjung ke rumah sahabat dan dia mendengar, pasti dia datang ke rumah itu. Macam saya lah umpamanya nanti mau didatangi seorang ulama besar, nanti datang ke rumah saya. Orang tak tahu. Saya bilang, Pak Haji segimana Pak Haji? Nanti guru datang ke rumah. Oh ya, pergilah ke rumah saya. Begitulah gembiranya kita. Ya, sebagaimana gembiranya sahabat waktu rumah dikunjungi oleh Rasulullah SAW. Ini salat apa yang dilakukan ini? Yang jelas ini kata ulama salat sunnah, bukan salat fardu. Salat fardu di mana? Masjid. Nah, jadi kalau ada kisah-kisah Nabi salat di rumah sahabat, berarti salat sunnah. Nah, salat sunnah pun boleh berjamaah. Kemarin disinggung kan? Jadi salat sunnah itu yang tak disunahkan berjamaah, boleh berjamaah. Cuma dia tidak utama, tidak afdal. Yang terbaik masing-masing. Makanya nanti kita lihat, kita tarawih berjamaah. Asalnya masing-masing tu. Sahabat buat berjamaah, jadilah hukum. Jadi berjamaah itu diperbolehkan. Apalagi ijma' sahabat. Apalagi salat tasbih disunahkan masing-masing, tapi dilaksanakan berjamaah. Nanti Ramadan i'tikaf juga begitu. Kita laksanakan berjamaah. Walaupun afdalnya masing-masing. Nanti kita keliling lagi ini.
Ya, nanti Ramadan kita i'tikaf keliling lagi antara masjid ke masjid. Ya, nanti di sini juga kena giliran Baitur Rahim, Saiful Islam sebagaimana pada tahun yang lalu. Cuma saya prioritaskan ada masjid yang belum dapat bagian, kepingin juga i'tikaf ke tempatnya, nanti kita atur lagi. Ya. Nah, kemudian kunjungan Nabi ke rumah sahabat itu semakin mempererat hubungan. Jamaah juga begitu. Kalau sering-sering berkunjung, kita semakin dekat. Orang yang hatinya bercerai-berai karena tak berkunjung, tapi begitu berkunjung dekat hati. Ya, coba nanti kok seandainya ada prasangka-prasangka yang tak baik satu dengan yang lain belum selesai itu, coba berkunjung. Kok berkunjung selesai. Itu diajarkan Nabi SAW. Nabi itu tak ada sombong, tawaduk dia. Sahabat biar rumah gubuk datang. Nah, jadi Nabi tak milih-milih. Mau sahabat tu milioner ke orang kaya atau orang miskin, Nabi kunjungi. Berkunjung itu lillahi. Silaturahim itu begitu, Bapak Ibu. Jangan mandang orang. Ini orang kaya datang, orang miskin tak datang. Masa milih-milih. Gitu gak tahlil, orang kaya datang ramai. Orang miskin, tak datang. Kenapa? Karena ada yang dimaunya. Padahal dalam agama ini dianjurkan hubungan silaturahim itu karena Allah. Itu kita lihat ya, Nabi bagaimana akhlak beliau dengan para sahabat. Makanya sahabat kalau tak datang ke masjid, dia tanya, aduh, sakit ke dia, kata Nabi. Peduli Nabi dengan sahabat. Nah, kita gitu begitu di masjid ni, kau tak muncul, mana si fulan? Tanyakanlah. Saya ini ada berapa jamaah yang hilang ni? Hilang betul. Tak tahu rimbahnya di mana. Mudah-mudahan masih hidup. Tak tahu kat kita kan? Ada berapa orang tu? Dalam fikiran saya tu, saya ingat mana jamaah ni. Mungkin tak ada kabarnya. Kok ada kabarnya, mungkin kita fatihahkan. Kok dia sakit, kita baca doa kan. Begitu dia. Nabi begitu dia. Tanya sahabat. Ya. Umar tak datang, tanya Nabi, mana Umar? Sampai sahabat tak muncul berapa lama, tanya, mana sebulan. Datang ya Rasulullah. Saya sudah panggil dah. Kenapa kau tak muncul, kata Nabi? Macam, aku punya hutang. Kata. Yang minjam itu datang ke masjid, malu tak aku rasa? Nabi selesaikan. Semua masalah Nabi bantu. Ya. Jadi Nabi tak mau jangan sampai masjid ini jadi sumber perpecahan. Tak mau Nabi itu. Tolong pengurus masjid, jadikan masjid ini persatuan. Ya, persatuan umat Islam itu di masjid ni, mau di mana lagi? Kita nak menyatukan suara di mana kalau bukan di masjid? Itulah dia. Ya, salat berjamaah menyatukan kita, menyatukan hati kita, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, dari hadis ini kata ulama, kita dapat mengambil hukum. Apa hukumnya di sini? Nah, dianjurkan berkunjung di hadis ini. Biasakan berkunjung. Kok berkunjung itu dekat. Ya. Orang sering bertemu dekat. Sering saya sampaikan ni. Sering saya sampaikan. Saya ni lebih dekat dengan jamaah majlis taklim daripada keluarga saya sendiri. Ya, apalagi pengurus masjid. Dekat betul saya. Kerana ketemunya sering. Ya kan? Minimal seminggu sekali. Itu paling rendah. Ya, ada yang setiap saya ngajar ikut tu ke mana saya pergi ke. Makin dekatlah tu. Makanya kau tak muncul, tanyalah tu ke mana si fulan. Ke mana si fulan? Jadi seringnya bertemu tu menyebabkan hati dekat. Ya, hati dekat. Tak bisa tidak. Ya, ada seseorang yang dia, mohon maaf saya, kerana dekat betul, kental sekali. Jadi begitu temannya ni sakit berat sampai timbul ajalnya ditentukan Allah Subhanahu Wa Taala, sakit dia, Pak.
tak siap dia menghadapinya kerana terlalu dekatnya. Sampai kami ngomong sama dia, kau ni kala-kala kematian bini. Sedihnya dia tu, kawan yang meninggal. Syok dia. Ya, itu saya katakan, kala-kala isteri meninggal. Kena dekatnya hubungan tadi. Ya, dekat sekali. Hadis yang ini diambilkan hukum yang kedua. Kelebihan tawaduk budi pekerti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Patut kita teladani. Kena berkunjung dengan mandang-mandang. Suasana mandang-mandang siapa pun datangi. Ya. Walaupun rumahnya gubuk, datanglah sudah. Senangnya hati dia lihat kita datang ni. Orang miskin itu, Pak. Orang miskin ni janganlah semakin kita hina, tersisih dia kasihan. Ya. Kata Abdul Qadir Jalani, Abdul Qadir Jalani, qaddasallahu sirrah. Jadi wali-wali Allah ni dia betul-betul mencontoh akhlaknya Rasulullah. Apa dia mengatakan? Sayangilah orang miskin, kata dia. Dan tegarlah terhadap orang kaya, kata dia. Tengok tegar, kata dia. Artinya kalau kita berkumpul sama orang kaya, jangan nampakkan kita ni hina, mau mengharapkan pemberian. Tak boleh begitu. Hina kita di hadapan Allah. Ya. Jadi kalau sama orang miskin sayangi, sama orang kaya kita bergaul tapi tegar. Jangan nampakkan kita hina, mengharapkan sesuatu. Gimana itu? Luar biasa sekali dia punya pepatahnya itu. Kerana dia tahu betul bagaimana Nabi SAW. Ya. Sampai ada sahabat di ujung kota Madinah, tak salat berjamaah Nabi datangi. Di ujung kota Madinah, Pak. Ibarat Pontianak ni di ujung, mana di ujungnya? Didatangi Nabi. Batas perbatasan. Kau naik kapal berapa ni? Di Palima tu batas tu, kubur raya. Dengan Pontianak, kota Pontianak. Datang Nabi ke ujung sana. Kenapa? Tak ikut salat berjamaah udah lama. Nabi tu hafal sahabat tu. 124,000 sahabat hafal Nabi. Mana stimulan? Rumahnya di mana? Datang Nabi. Nabi tanya kepada istrinya, mana suamimu? Apa kata dia? Qad mata ya Rasulullah. Istri aku dah, mana suamimu? Suami aku dah meninggal ya Rasulullah. Meninggal lah, Pak. Tak muncul di masjid. Ada pesan? Tak ada. Cuman waktu dia meninggal tu macam orang ngigau. Alangkah lebih jauh, kata dia. Rupanya dia nengok pahala salat berjamaah, rumahnya di ujung. Datang ke masjid, dia bilang apa? Alangkah lebih jauh. Isteri tanya sama Nabi, apa maknanya? Allah lihatkan pahalanya, dia pergi ke masjid dari ujung kota Madinah ke Masjid Nabawi salat berjamaah, hari-hari berjamaah jarak jauh. Pahala diberikan Allah setiap langkah. Sampai dia bilang alangkah lebih jauh rumah aku, kata dia. Baru tahu fadilah berjamaah jalan kaki. Kalau kita sekarang pakai motor, hitung putaran ban lah. Berapa kali putaran ban. Jadi sahabat tidak minder dia, ya, walaupun rumahnya jauh di ujung kota Madinah. Tak mau dia jual. Kenapa? Dia tahu masing-masing punya kelebihan. Nah, yang ketiga dari hadis ini kita ambil pelajaran bahwasanya perempuan itu dianjurkan di belakang. Ya, kalau diurutkan begini, imam, ya, imam kemudian makmum dewasa. Setelah makmum dewasa baru anak-anak. Setelah anak-anak, baru perempuan di belakang. Dan perempuan ini mohon maaf, jarak saf dia dengan saf laki-laki kau dapat lebih dari 2 saf daripada laki-laki. Laki-laki kan 3 hasta nih safnya. Berarti dia 6 hasta tu minimal. Makin banyak, makin jauh lebih bagus. Ya, minimal 6 hasta. Lebih bagus. Ya, lebih 6 hasta lebih baik.
Itu ketentuannya. Nah, jadi jangan sampai menggeser orang yang memang sudah layak dapat di tempat tersebut. Ini ada anak-anak datangnya awal dengan saf di depan, memang dia mungkin tidak maulah di belakang imam. Tapi kalau dah datang awal-awal di saf depan, nanti kita datang jangan digeser. Biarlah dia datang awal, dia punya hak. Ya, dia punya hak. Nah, sini dikatakan anak yatim, wa yatimun khalfahu. Aku bersama anak yatim di belakang Nabi. Anak yatim berarti belum akil. Belum akil balik. Budak akil balik itu bukan anak yatim lagi. Anak pak yatim. Ya, jadi anak-anak tak usah digeser. Mengenai khitan tak khitan tu khilaf, belum ada kepastian masih. Ada yang bilang kau khitan boleh, kau belum khitan harus dikeluarkan dari saf. Belum ada dasarnya, saya lihat begitu. Masih rancu, masih fatwa ini belum disepakati. Yang jelas anak-anak di masa Nabi SAW itu khitan itu menjelang akil balik. Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, Abdullah bin Abbas nih yang kemarin kita bahas tuh, yang dia salat di sebelah kiri Nabi, Nabi pindahkan ke sebelah kanan. Nah, itu Abdullah bin Abbas. Dia salat ikut Nabi. Dia bilang, dibilang posisi diriku waktu meninggalnya Nabi SAW, aku baru menjelang akil balik. Nabi meninggal. Nah, berarti praktek salat malam yang diikut Nabi berarti belum akil balik. Dekat dengan Nabi dipindahkan sebelah kanan. Jadi tidak masalah anak-anak berjamaah. Cuman ada aturan, kemarin saya ingatkan, kalau anak-anak yang belum memayyiz boleh dibawa ke masjid, namun letakkanlah di samping orang tuanya. 3 tahun, 2 tahun, lagi-lagi nakalnya tu, letakkan di samping orang tuanya. Biar dia takut. Ada yang takutnya. Kalau dia berjalan, orang tuanya nangkapnya. Jangan kemana-mana, duduk sini. Jadi kalau anak-anak belum memayyiz, ya harus didampingi. Yang dianjurkan ke masjid sendirian tanpa orang tuanya, mumayyiz 6 tahun ke atas. 6 tahun ke atas, jalan sendiri pergi ke masjid, boleh pergi, tak masalah. Walaupun tidak didampingi, karena mumayyiz sudah paham, sudah ngerti, dibandingkan yang 3 tahun tadi. 3 tahun bapak ibu kau dilepaskan, lepas betul. Ya, lepas betul. Nanti malah mengganggu orang yang salat, apalagi kalau ketemu kawannya. Kawannya sebaya lagi sama-sama 3 tahun. Aduh. Jadi boleh 3 tahun bawa ke masjid didampingi dengan walinya. Paman ke, saudara ke, orang tua ke. Itu aturan daripada ulama seperti itu. Ya. Wallahu a'lam. Ya, seperti itu ya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Sekira cukup. Ada pertanyaan, silakan. Itu aturan saf orang dewasa, saf anak-anak. Kalau dikaitkan dengan hadis ini, lalu kadang-kadang pengurus masjid, kalau ada anak-anak, tentunya saf diputus. Mohon penjelasan tugas kan. Anak-anak ini, ya, dia tidak ada ketentuan umur berapa. Cuma tadi mengenai saf putus, kalau dia belum memayyiz, bisa putus apa? Ya, umpama kita salat nih, ya, lagi salat nih, dia mandang kawannya lari dia, kosong ada saf tu, itulah putus. Kalau itu betul putus tuh, dia tak boleh jumpa kawan dia. Nonton nak film Upin Ipin. Jumpa kawan tu bimbang dia, berkejar lari ke belakang. Putus saf orang tu. Itu contoh Pak, Upin Ipin tu bagus filmnya. Pelajaran sehari-hari. Ya, mendidik. Saya tu serang film-film kartun tu Indonesia tak mendidik. Upin Ipin tu bagus sehari-hari dia. Salat berjamaah di surau tu. Mau jumpa kawan mencak lari dia. Putus saf tu. Itulah dia pelajarannya. Itu putus Pak.
Ya, tapi kalau dia didampingi sama orang tuanya, walinya, tak masalah. Ya, yang penting dia bisa ditenangkan, didiamkan dan sebagainya. Nah, kalau mayit tak masalah. Nah, untuk perempuan ibu-ibu, saya mau sampaikan, jangan sampai penjelasan hadis Nabi sab yang paling abdal di belakang, ibu berbondong-bondong ke belakang semua. Jangan seperti itu. Ya, tetap saja normal seperti biasa. Yang belakang rezeki bagian belakang, tapi tetap fadilah berjamaah dapat. Ini keutamaan kelebihan. Dari keutamaan nambah sedikit. Kan begitu. Tapi keutamaan secara umum berjamaah dapat. Kalau betul aturannya, berarti fadilah 27 derajat dapat. Nah, kemudian ada tambahan lagi. Kalau ngambil sab di belakang, itu tambahan-tambahannya saja. Jangan sampai karena itu berbondong-bondong ke belakang. Ada yang datang tak mau duduk dia. Nunggu dari dekat iqamah barulah di belakang. Tahu dia dekat iqamah baru dia masuk. Pasti dapat belakang. Ke awal-awal dapat di depan. Janganlah begitu. Ya. Tetap saja seperti biasa normal. Anak-anak bagaimana? Memang seharusnya anak-anak di depan, tapi ingat, tertib nah. Kalau tak tertib, sudah, jangan letakkan di depan ibu-ibu. Letakkan di belakang sebagai laki-laki. Kenapa? Kita kepingin salat ada ketenangan, jangan sampai diganggu oleh anak-anak. Ya. Dan pengurus masjid juga begitu. Jangan terlalu string atau apa istilah dulu, tak senang dengan anak-anak main di masjid. Salah juga gitu itu. Ya salah juga. Yang penting kita tertibkan sama-sama. Yang lain pun bantu. Jangan hanya yang membersihkan masjid memandang seperti itu. Kalau dapat semuanya pun bertanggung jawab mengingatkan anak sebelum salat, jangan ribut dan sebagainya. Karena bagaimanapun anak-anak sudah sering main ke masjid, itu tandanya kita sudah tenang. Dia sudah terbiasa main di masjid. Itu tanda cikal bakal ke depannya. Dia sering bermain di rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di masa Nabi itu anak-anak main ke masjid, cuman tertib. Bahkan jadi imam sebelum akil baligh. Anak-anak umur 7 tahun jadi imam. Kemarin kita bahas. Kan ada tuh. Aku waktu itu berumur 7 tahun kata dia. Dan akulah yang paling banyak hafalannya dari Al-Quran dibandingkan yang lain. Maka di antara sahabat di kampung dia, dialah jadi imam. 7 tahun jadi imam Bapak Ibu. Yang penting kan ngerti. Ya, yang penting dia mengerti. Begitu dia paham, boleh jadi imam. Tidak masalah. Saya dilihat di YouTube itu, dibalik sama kawan, imam masjid kecil betul di depan. Ya, belum akil baligh. Jadi imam, bacaannya Masya Allah. Anak-anak ini kalau dibaca Al-Quran Bapak Ibu, masuk ke hati. Bacaan dia tuh masuk ke hati gitu. Lain anak-anak itu, karena dia bersih. Dia belum ada dosa. Jangan heran orang tua ni, kau baca ayat masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Ya tak berbekas di hati yang mendengar. Tapi kalau anak-anak pasti berbekas. Saya bisa nangis kalau anak-anak baca Al-Quran. Suaranya bersih, hatinya bersih, masuk ke hati. Itu luar biasa. Ya, sekira itu. Akhirnya karena waktunya yang singkat, jadi saya ada bertanya kenapa Ustaz ya? Masa jam Ustaz? Jam tu di belakang tu. Ada teman dia bilang pakai salib. Ada teman pakai tamu salib tadi. Selama ini berapa tahun saya ngajar sini, tak pernah terfikir saya salib. Kita terlalu jauh pikiran kita. Kalau salib betul boleh kita buang. Itu kan kombinasinya banyak tu. Ada tiang kiri kanan, ini kan ada kubah lagi di atas. Dosalah terlalu jauh amat berpikir seperti itu. Ya. Jadi kalau kena omong-omong macam gitu, saya jawab begitu je lah. Gitu kan di sana, di tempat saya itu di surau tu.
Jadi di depan ini dibuatlah kalimah Allah tu Ustaz. Mihrab tu. Kalimah Allah tu. Jadi begitu kami tarawih, kami jadualkanlah. Tak mau jadi imam. Apa pula? Ada kalimah depan tu, nyembah nama kata dia. Itu persepsi, Pak. Allah tu memang pakai nama kan? Saya dulu berzikir sama seorang mursyid. Ada mursyid bukan tarekat ini, tarekat lain saya ambil. Saya bilang, Syekh, saya ini tak bisa konsentrasi kepada Allah. Tetapi kalau nama Allah tu saya masukkan di hati, saya konsentrasi. Dia bilang apa? Boleh. Apapun yang membantu engkau ingat kepada Allah, itu sarana, kata dia. Kan enak ngomong semua orang kok ngerti itu. Memang kita tidak meyakini Allah tu ada wujud zatnya, ada sifatnya, dan ada namanya. Dari nama tu kan nanti insya-Allah mengarah kepada sifat dan zatnya. Nama tu bisa membantu konsentrasi. Tak masalah. Boleh. Itu namanya wasilah. Carilah wasilah jalan bagaimana kau khusyuk kepada Allah. Oh, ingat nama. Tak masalah. Ini enggak, langsung tak mau dia. Ada nama Allah di depan mihrab tu. Nyembah nama kata dia. Kok bagi saya sih, kita nyembah Allah ya nama dulu. Udah nama tak berpisah dengan zatnya. Kan gitu. Kata Allah bilang, sebutlah aku, namaku, kata Allah. Hadis qudsi itu. Kerana namaku tak berpisah dengan diriku, kata Allah. Boleh dengan nama. Ya. Tak masalah. Jangan dibuat masalah. Ya, jangan dibuat masalah. Padahal tidak masalah tu. Ini kalau orang masjid tak terima ni bentuk salib ni, kasih saya ya. Taruh di rumah. Saya masih mau terima, masih bagus. Ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ya. Kena diganggu syaitan yang luar biasa. Diganggu syaitan luar biasa. Dia mu'allab. Ya, dia mu'allab. Memang perlu waktu. Dah lama sekali masuk Islam, tapi masih salat tu diganggu. Dia mu'allab dari Nasrani itu. Lagi salat tu keluar salib. Kerana pikirannya masih ke sana. Saya bilang perlu waktu dan juga belajar. Siapa belajar sifat 20, hilang dengan sendiri itu. Hilang. Maka was-was tu datang kerana kita tak belajar. Kalau kita belajar, hilang. Begitu masuk mukhalafatul lil, habis selesai saudara. Mau salib ke, mau muncul, mau apa ke. Itu bukan Tuhan. Tuhanku tak sama dengan makhluk. Dibersihkan langsung. Dalam salat muncul, bisa hilang dengan sendiri. Maka sifat 20 itu pondasi. Kalau tak kuat itu, makanya macam-macam datang pikiran tentang Allah Subhanahu wa taala. Silakan. Salat berjamaah di rumah. Ya, suami, istri, cucu. Ya, atau suami, anak, cucu, istri. Aturannya, kalau dia ada 2 orang, imam langsung di belakang 2 orang. Walaupun anak dengan cucu. Dia bersejajaran. Kena laki-laki sama laki-laki. Tadi itu. Aku salat bersama anak yatim. Bersejajar tu. Anas bin Malik dengan dhamirah anak yatim itu bersejajaran. Ya. Nah, kemudian baru istri. Istri di mana posisinya? Di belakang saf laki-laki. Berarti dia kok ambil sejajar dengan imam di ke belakang tu. Bukan menyamping kanan, bukan menyamping ke kiri. Ini tolong paham ni Pak ya. Kalau seandainya suami istri salat berjamaah bagaimana? Posisi perempuan di belakang, bukan ke kanan, bukan ke kiri. Kalau laki-laki betul, posisinya ngambil sebelah kanan. Tapi kalau perempuan sendirian, tetap di belakang suaminya. Ya.
Ini boleh paham betul. Pertanyaan beliau ini, kamar kecil. Kalau diambil posisinya imam sebagaimana ditentukan dalam kitab, tidak cukup. Secukupnya lah macam mana. Jadi agak geser-geser ke kanan sedikit masih boleh. Walaupun ke kiri sedikit pun masih boleh. Walaupun agak dekat sedikit dengan suami pun tak masalah. Jadi tergantung keadaan. Kalau kamar kita luas, ikut aturan kitab. Suami, anak dengan cucu di belakang, baru isteri. Kalau kamarnya luas. Kalau sempit, terpaksa ambil ke kanan sedikit, tak masalah. Sah dan itu dapat pahala berjamaah. Ya, situasi seperti itu. Nah, yang kedua ini lagi baca iftitah. Sedang baca iftitah, melenceng ke Al-Fatihah. Ya kan? Wajah itu wajahiyya lilladzi fatara as-samawati wal arda hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Seandainya lah larinya ke situ. Maka kalau kita teringat ataupun ragu, maka Al-Fatihahnya diulang. Al-Fatihah diulang. Kalau mau mengulang dari iftitah lagi pun boleh. Cuman kalau kita khawatir terlalu lama, langsung perbaiki Al-Fatihah karena wajib. Sedang iftitah ini sunnah. Dan ingat, ini tidak perlu sujud sahwi, Pak. Karena ada rukun qauli yang diucapkan. Yang sujud sahwi itu rukun fi'li, perbuatan, menambah ruku kemarin tu, menambah i'tidal, menambah sujud. Ini sujud sahwi. Tapi kalau karena antara sunnah dengan rukun qauli, iftitah dengan Al-Fatihah, perbaiki Al-Fatihah dari awal dan tidak perlu sujud sahwi. Tak perlu dia. Itu saja. Jelas ya? Jadi tadi yang satu Pak, yang masih Pak Ustaz, saya masih ragu. Sebenarnya jawaban Kemudian kepingin sujud sahwi. Asalnya sujud sahwi sebelum salam. Ya kan gitu aturannya. Sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sebenarnya sujud sahwi, cuma lupa salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Teringat pula, sujud sahwi ini gimana nih? Langsung sujud sahwi setelah salam itu. Tapi ingat, dengan sujud sahwi itu berarti salam dibatalkan. Salam lagi setelah sujud sahwi. Ya. Jadi saya ulangi lagi nih. Dia salat lupa tahiyat awal. Ya enggak masalah, jangan duduk terus ya rakaat ketiga, keempat, kemudian duduk tahiyat sampai fil alamina innaka hamidum majid. Dan dia tahu betul sujud sahwi sebelum salam, cuma dia lupa. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia pun istighfar wirid. Astagfirullahalazim. Teringat, lupa sujud sahwi, langsung sujud. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar, duduk. Duduk ni boleh baca Rabbi firli warhamni, boleh diam pun tak masalah. Yang penting tumakninah. Sujud lagi. Allahu akbar. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu akbar. Duduk tawarruk. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ingat, salam diulang lagi. Salam yang tadi batal karena kita sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu. Setelah sujud sahwi salam lagi, ya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya